Muhammad, Habib ingin bertanya bagaimana sikap kita terhadap teman yang suka membanding-bandingkan zuriyah Nabi hanya karena berbeda karakter, dan bagaimana cara mengingatkannya? Ya, yang saya inginkan hidup ini tidak ada yang perlu dibangga-banggakan. Semua juga kita kembali kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kalaupun salah satunya adalah keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan untuk dibanggakan. Apapun kita, semuanya adalah ujian, ibtila, cobaan. Ya. Ada yang namanya yang kaya, yang miskin, yang pendek, yang besar, yang ini semua ciptaan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi kalau seseorang diberikan oleh Allah, dijadikan dan diciptakan sebagai dzurriyyah Rasul, syukuri, pertahankan, berikanlah contoh yang indah. Ya. Dan tidak perlu kalau ada seseorang, wah ini lebih hebat dari ini, lebih hebat dari ini, juga tidak ada punya makna yang bagus malah. Nanti bahkan satu dengan yang lain dari dzurriyyah itu sendiri bisa saling bermusuhan, bisa saling ketidakcocokan, bisa terjadi. Jadi ada hal-hal yang malah yang tidak positif bisa itu terjadi. Tapi bagaimana kita mendoakan, apakah dia dzurriyyah Rasul atau dia saudara kita yang muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seseorang kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi doakan saudara kita, apakah dia keturunan Rasul, bukan keturunan Rasul, muslim adalah saudara kita. Didoakan, saling mendoakan, saling mengingatkan. Kalau dzurriyyah Rasul pun tidak istiqomah, ya salah satu bukti kecintaan kita, sebagaimana kecintaan kita kepada muslim yang lain, kita ingatkan, nasihati. Ya, jadi nggak perlu malah dimusuhi, dibenci sebagaimana seorang muslim yang lain. Jadi saran saya tidak perlu dibanding-bandingkan, tapi dijadikan contoh dan suri toladan. Masing-masing Allah berikan kelebihan, sebagaimana seorang mukmin yang lain. Kal jasadil wahid. Jadi coba lihat rumah. Ya, penting adanya tiang, penting adanya pintu, ada yang jendela, bahkan bata itu sendiri saling menopang, itu semua juga adalah bagian dari kita semua. Ada yang pas untuk bunga-bunga, ya, ada yang bunga berwarna ini, bermacam-macam warna, ada yang pas untuk pintu, ada yang jendela, semuanya indah. Sebab kalau itu nggak pakai itu ya nggak indah. Jadi Allah takdirkan si fulan ini posisinya di sini, udah, itu indah sudah. Sebab posisi itu sangat menentukan. Tidak ada yang sempurna. Tidak mungkin seseorang dialah tiang, dialah jendela, itu tidak mungkin. Kemudian dia dapurnya, dia jadi marmer di bawahnya, kan nggak mungkin. Jadi masing-masing dengan kelebihan yang Allah berikan, dan bagaimana dikaitkan satu dengan yang lain jadi indah ketika kita melihat. Nah, begitulah pula kita sebagai umat Islam, satu dengan yang lain kita saling mendukung, menyempurnakan. Allahu a'lam. Ya, silakan. Selanjutnya dari